semuanya, selamat datang di kelas MIPA hari ini. Saya Melani Putri Damayanti dan saya Elvita Putriani. Hari ini kita akan belajar tentang cerpen atau cerita pendek. Apakah kamu suka membaca cerpen? Wah, banyak juga yang suka cerpen. Cerpen itu menarik karena ceritanya singkat tetapi penuh makna. Yuk kita pelajari mulai dari pengertiannya. Cerpen adalah cerita fiksi yang biasanya dibaca dalam sekali duduk. Cerpen memiliki unsur-unsur seperti tokoh, alur, tema, dan amanat. Betul sekali. Sekarang kita akan membahas setiap unsur tersebut. Pertama, tokoh. Tokoh adalah karakter dalam cerita. Siapa yang bisa memberi contoh tokoh dalam cerpen? Bagus. Misalnya dalam cerpen Si Kancil dan Buaya. Si Kancil adalah tokoh utama. Selanjutnya kita punya alur. Alur adalah jalan cerita dari awal hingga akhir. Nah, alur ini bisa maju, mundur, dan campuran. Contohnya dalam cerpen Bawang Merah dan Bawang Putih, alurnya maju dari awal hingga akhir. Sekarang kita bahas latar. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya cerita. Misalnya, latar dalam cerpen Malin Kundang adalah di desa nelayan. Tema adalah ide utama yang ingin disampaikan penulis. Misalnya, tema persahabatan, tema cinta, atau perjuangan. Contoh tema dalam cerpen adalah dalam cerpen Laskar Pelangi, temanya yaitu perjuangan untuk meraih mimpi. Terakhir, amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Misalnya, dalam cerpen Kancil dan Buaya, amanatnya adalah kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan. Betul. Sekarang kita bahas struktur cerpen. Ada 3 bagian utama dalam struktur cerpen. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada konflik, dan yang terakhir ada penyelesaian. Lihat ini. Awalnya kita mengenalkan tokoh dan situasi. Ini disebut pendahuluan. Lalu, cerita mulai seru di bagian konflik. Ini bagian di mana masalah mulai muncul. Dan di akhir cerita, masalahnya diselesaikan. Ini disebut penyelesaian. Mudah kan? Sekarang, ayo kita simak cerpen berikut ini. Sepatu baru. Di sebuah desa kecil, tinggal seorang anak bernama Budi. Ia adalah anak yang sederhana, tetapi penuh semangat. Setiap hari, ia berjalan kaki ke sekolah tanpa sepatu, melewati jalan berbatu yang terkadang melukai kakinya. Meski begitu, Budi tidak pernah mengeluh. Suatu pagi, saat sedang dalam perjalanan ke sekolah, ia menemukan sesuatu di pinggir jalan, sebuah dompet tua berwarna coklat. Dengan rasa penasaran, Budi membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar uang dan sebuah kartu identitas. Budi merasa bingung. Wah, ini banyak sekali uangnya. Kalau aku pakai untuk membeli sepatu, pasti enak sekali, pikirnya. Tapi, ia tahu uang itu bukan miliknya. Setelah sekolah selesai, Budi pergi ke rumah kepala desa untuk menyerahkan dompet tersebut. Pak Kepala Desa, saya menemukan di jalan tadi pagi, kata Budi sambil menyerahkan dompet. Kepala desa tersenyum dan berkata, "Kamu anak yang jujur, Budi. Mari kita cari pemilik dompet ini." Beberapa hari kemudian, seorang pria datang ke rumah Budi bersama kepala desa. Ternyata, pria itu adalah pemilik dompet. Ia sangat bersyukur karena dompetnya kembali. Sebagai tanda terima kasih, pria itu memberikan Budi sepasang sepatu baru. Budi sangat senang. "Terima kasih, Pak. Saya akan menjaga sepatu ini baik-baik.
katanya dengan penuh semangat. Hari-hari berikutnya, Budi pergi ke sekolah dengan sepatu barunya. Ia merasa nyaman dan semakin bersemangat belajar. Bagi Budi, kejujuran adalah hadiah terbesar yang membawa kebahagiaan. Setelah kalian menyimak cerpen tadi, pertanyaannya, siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerpen tersebut? A. Bapak Kepala Desa. B. Budi. C. Pemilik dompet. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah Budi. Terima kasih sudah belajar bersama kami hari ini. Semoga kalian semakin semangat belajar bahasa Indonesia ya. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Selamat menulis dan berkreasi. Dadah!